Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya ada di depan hamba Tuhan yang luar biasa untuk memberitakan firman. Saat mendengar tugas yang diberikan ini membuat bergetar ya, harus berbicara di hadapan hamba Tuhan yang luar biasa, guru-guru kami di sekolah kita. Tapi sebagai murid harus taat atas tugas yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan. Kita akan membaca dalam surat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Surat 1 Korintus 3 ayat 10 pasal 3 ayat 10 sampai 14. Saya akan membacakan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus menggambarkan keadaan. Rasul Paulus dalam surat-suratnya sering menggambarkan atau yang menggambarkan keberadaan orang percaya seperti atlet atau prajurit atau petani. Tetapi pada saat ini di 1 Korintus 3 ini, Rasul Paulus metaforakan jemaat Tuhan yang ada di Korintus sebagai bangunan. Ya. Jadi dia sebelumnya di ayat 5 dan 9 Rasul Paulus memetaforakan sebagai jemaat Tuhan adalah ladang, dan ketika pada ayat 10 dikatakan bahwa sebagai bangunan, ya. Jadi di ayat 5 dan 9 lebih menekankan kepada perbedaan dan kesamaan para pemimpin jemaat di sana, ya. Sedangkan di ayat 10 dan 15 lebih menyoroti bagaimana jemaat Korintus dibangun. Dan mungkin mendasari penulisan ini bagaimana Rasul Paulus memetaforakan ini sebagai bangunan, karena di kota Korintus adalah kota boleh dikatakan metropolitan, sehingga banyak bangunan-bangunan yang tinggi megah di sana, sehingga ini memudahkan Rasul Paulus untuk menjelaskan apa yang dia tuliskan pada saat ini, pada saat dia menuliskan ayat 10 sampai ke 14 ini.
dalam ayat 10 Rasul Paulus memperkenalkan diri bahwa dia mendapat karunia dari Allah, ya. Dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai ahli bangunan, ya, ahli bangunan yang cakap, ya. Jadi kalau Rasul Paulus ibaratkan sebagai bangunan, maka bangunannya adalah jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi kalau kita melihat bahasa Yunani dari ahli bangunan adalah arsitekton, yang berarti pemimpin dan tukang kayu, ya. Arsi pemimpin dan tekton tukang kayu. Itu yang arti dari bahasa Yunani dari arsitek. Kemudian kata ini banyak digunakan dalam penulisan-penulisan naskah-naskah kuno, ya. Tapi dalam versi King James Version diterjemahkan sebagai master builder. Master builder artinya dia bukan hanya tahu membangun, ya, tetapi dia adalah ahli dalam hal membangun. Jadi dia adalah satu-satu bisa dikatakan ketika dia ahli bangunan di situ atau arsitek di situ, dialah yang memimpin semua pengerja-pengerja yang membangun bangunan itu. Dan selanjutnya dikatakan dengan kata cakap. Kata cakap dalam bahasa Yunani dikatakan sophos, ya, yang berarti berhikmat, bijaksana atau berpengalaman. Kita tahu kata hikmat adalah ahli dalam menghadapi atau menemukan jalan keluar dari segala persoalan, ya. Tetapi itu secara umum. Dan yang dimaksud dengan cakap di sini adalah bahwa dia memiliki hikmat dari Tuhan, bukan dari pengetahuannya sendiri, tetapi hikmat dari Tuhan yang membuat dia atau dia memperkenalkan dirinya sebagai ahli bangunan, ya. Di sini kita boleh melihat bahwa yang membuat Paulus menjadi seorang ahli bukan karena dia pintar atau bukan karena dia mengetahui, mempelajari sesuatu, tetapi semata-mata ini semua berasal dari Tuhan. Iya. Dan kita tahu bersama bahwa sebagai tugas dari seorang arsitek untuk memimpin pekerja-pekerja dalam bangunan, dan di dalam renungan kita pada saat ini kita boleh melihat bahwa di sini dalam arti rohani bahwa Rasul Paulus sedang membangun jemaat-jemaat Tuhan, ya. Sedang membangun yang menjadi tugasnya adalah membangun jemaat di Korintus. Dalam perikop ini kita membaca bahwa membangun jemaat dengan benar dan bertanggung jawab, karena itu semua dikaruniakan kepada Tuhan. Dan di ayat kedua di ayat ke-11 kita boleh melihat bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mengajarkan pengajaran dengan dasar, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain untuk membangun gereja Tuhan tanpa Yesus Kristus, ya. Jadi semua itu diletakkan pada dasar Yesus Kristus. Jadi ketika kita melihat bangunan yang tinggi, bangunan yang megah,
tentu kita harus mengetahui bahwa yang menopang itu untuk tinggi berarti fondasinya atau dasarnya. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dasar dari bangunan yang dibangun ini adalah Yesus Kristus. Tapi di dalam ayat 5 sampai ayat ke-9 kita boleh melihat bahwa ada terjadi perselisihan ya yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Dan kalau kitab ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi kita boleh melihat bahwa relevansinya ayat ini sampai saat ini masih relevan ya, di mana persoalan-persoalan kita boleh melihat gereja-gereja yang bermasalah, gereja-gereja yang terjadi perpecahan, banyak terjadi di sekitar kita, di mana saja. Dan pada saat ini kita boleh melihat kejadian-kejadian itu hampir sama dengan kejadian yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu, yaitu di mana di ayat 9 dan 5 sampai 9 dikatakan bahwa perpecahan terjadi karena jemaat-jemaat ada yang mengagungkan pemimpin-pemimpinnya. Ya, dikatakan ada yang menjadi yang mengagungkan Paulus dan juga ada yang mengagungkan Apolos, sehingga terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan di jemaat di Korintus. Dan ayat ini ditulis sebagai teguran bahwa jemaat di Korintus fokusnya sudah mulai melenceng dari tujuan jemaat itu dibentuk ya, di mana jemaat Korintus lebih mengagungkan manusianya daripada mengagungkan Tuhan, sehingga dalam ayat yang ke-7 dikatakan itu, karena itu yang penting bukanlah menanam atau menyiram, karena di ayat ke-5, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya, tetapi kejadian menurut tulisan ini, kejadian yang terjadi di Korintus, mereka lebih memilih mengikuti Apolos dan sebagian mengikuti Paulus. Ya, jadi di sini kita boleh melihat perpecahan yang terjadi karena pemimpinnya, karena mereka mengagung-agungkan pemimpinnya. Jadi fokus atau tujuan dari didirikannya jemaat ini, dibangunnya jemaat ini semata-mata untuk memuliakan Tuhan, tetapi jemaat-jemaat sudah mulai bergeser dan mulai memuliakan manusia. Ya, jadi di sini teguran dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa Tuhan yang adalah tujuan atau sentral dari bentuk peribadatan kita ya. Kita bukan mengagung-agungkan manusia, tetapi kita harus meninggikan Tuhan. Amin. Dan di bagian itu yang menjadi dasar dari bangunannya. Dan yang di ayat yang selanjutnya, di ayat 12 dan ke-13, entah orang membangun di atas ini dengan emas, perak, atau batu permata, atau kayu, rumput,
kering atau jerami. Itu yang menjadi ayat 12 menjadi bahan ya, bahan bangunan yang akan didirikan. Ya, sebagai arsitek yang cakap, bukan hanya Rasul Paulus. Kalau ahli bangunan bukan hanya melihat bangunan yang di dasar juga, tetapi bagaimana bangunan itu dibentuk pentingnya. Jadi kita boleh melihat bahwa di sini ada yang dasar, ada yang meletakkan, membangun di atas dasar itu emas, perak, batu permata, kayu, dan rumput kering atau jerami. Ini berbicara tentang bagaimana karakter-karakter dari jemaat yang ada. Tentu dalam membangun sebuah bangunan, arsitek itu akan memilih-milih bagian-bagian atau bahan-bahan atau bahan-bahan mana yang akan dipakai. Di sini dikatakan bahwa di permata ada 2 macam bahan yang digunakan di sini, di mana yang satu yang keras, kelompok yang pertama emas, perak, batu permata, bagian yang keras, dan kayu, rumput kering atau jerami itu yang mudah terbakar ya. Jadi kita harus mendasari dasar atau bangunan kita untuk membangun jemaat kita harus memiliki dasar yang kalau kayu dan rumput kering atau jerami itu mudah terbakar, sedangkan yang emas, perak adalah bahan-bahan yang tahan uji ya. Jadi di situ kita boleh melihat sebagai arsitek yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan rohani dari jemaat, kita harus melihat bahan-bahan atau pengajaran-pengajaran mana yang kita akan sampaikan atau kita akan ajarkan. Di sini jenis bahan yang berbeda, tentu kualitasnya yang berbeda, yang tahan tetapi juga yang lembut, yang mudah dibentuk, boleh menghasilkan keindahan, namun yang lebih mahal. Jadi kita harus sebagai arsitek harus benar-benar tahu menempatkan atau menggunakan mana yang sesuai dengan apa yang akan kita bangun. Jadi di sini kita boleh melihat, kita dikatakan dalam ayat yang ke-13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Ya, Amin. di sini jelas ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengajarkan, memimpin atau membangun sesuatu, tentu akan kelak satu yang pasti akan diuji. Ya, dan semuanya ini akan diuji. Di sini dikatakan dengan api. Jadi apa yang bertahan, apa yang tidak bergerak, tidak hangus oleh api, itu yang bertahan ya. Kalau kayu, kalau kita meletakkan atau kita membangun sesuatu dengan kayu, dan kita pada saat diuji hanya tertinggal adalah debu. Dan kalau kita membuat atau membangun dengan bahan-bahan yang keras, yang tahan, tentu akan tetap tinggal. Ya, di sini kita boleh melihat bahwa semua pekerjaan yang kita kerjakan akan diuji pada akhirnya. Jadi tujuan pengujian juga itu kita harus yakinkan bahwa itu bukan penghukuman,
tetapi tujuan dari pengujian ini untuk mengungkapkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kualitas kekristenan kita akan diuji, bagaimana kita, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang dibangun akan tetap atau kita akan hilang lenyap seperti dulu ya. Dan juga orang-orang Kristen adalah yang bekerja bertahan dalam ketika kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mampu bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada pengujian ini, tentu kita akan, di ayat 14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapatkan upah. Ya, ketika kita bertahan, ketika hidup kita ada dalam jalan Tuhan, ketika kita mengikuti jalan Tuhan, tentu ada reward yang kita akan dapati. Seperti dalam Matius 25 ya, di mana itu tentang talenta dan ada upah yang didapat, ada pujian yang diberikan kepada hamba-hamba yang baik. Dikatakan baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam pekerjaan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi ketika kita bertahan, ketika kita ada dalam jalan Tuhan, ketika kita diuji dan kita tetap bertahan, kita akan mendapat pujian dari Tuhan. Marilah lewat renungan berbahari pagi hari ini kita mencari pujian yang dari Tuhan. Jangan kita mencari pujian dari sesama atau teman kita, tetapi kita mencari pujian yang hanya dari Tuhan. Terima kasih atas kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.